Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pengajian Ahad pagi pada hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Humaydi Hamid. Alhamdulillah Ustadz Humaydi Hamid sudah berhadir di tengah-tengah kita. Kami sampaikan kepada Ustadz Humaydi Hamid, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pini sepuh yang kami hormati, segenap pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah Taman Tirto Selatan, para pengurus takmir Masjid Khairul Ummi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa bersilaturahim di majelis taklim yang mulia ini. Untuk pembuka acara, mari kita sama-sama membaca zikir harian. Monggo sami-sami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri wasiqin idza waqab
wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, karenamu kami memasuki waktu pagi, dan karenamu kami memasuki waktu sore, dan karenamu kami meninggal, dan karenamu kami hidup, dan kepadamu kami dibangkitkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tak ada sesuatu pun yang membahayakan, baik di bumi maupun di langit, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesedihan dan kekhawatiran, dan kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan, dan kami berlindung kepadamu dari kebakhilan dan rasa penakut, dan kami berlindung kepadamu dari lilitan utang dan penindasan orang. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan zikir dan doa yang kita panjatkan, segala hal yang dikhawatirkan terhindar dari kehidupan kita, dan apa yang kita hajati dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lama kami enggak bersilaturahim ke sini Di bulan kemarin pas waktu jadwalnya dilalah kami ada tugas ke Surabaya. Kemudian Mei Juni kami melaksanakan tugas dari pemerintah untuk menjadi konsultan ibadah haji di Tanah Suci. Jadi cukup lama. Alhamdulillah pada pagi ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kami dan di UMY ada rapat kerja. Kalau demo kan sudah sebelumnya Pak. Ada rapat kerja. Nah, di sela-sela rapat kerja itu ada rekan kerja salah seorang profesor di UMY itu ngajak dialog itu sambil tanya itu waktu itu, Ustadz, gini, apa betul sih Ustadz kalau sedekah itu harus di pagi hari? Kenapa Pak? Iya, kami ini ada selalu dianjurkan sedekah pagi hari sebelum matahari terbit katanya. Nah, mendengar pertanyaan
dari rekan profesor itu, saya jawab, wah saya sendiri kok belum pernah membaca ya Ustaz, bahwa sedekah itu harus di pagi hari. Coba saya cari-cari ada nggak hadis-hadis tentang sedekah di pagi hari. Nah, biasa kita browsing di internet, wah ternyata banyak tulisan-tulisan yang menganjurkan untuk bersedekah di pagi hari habis subuh sebelum matahari terbit. Ya sebenarnya bagus-bagus saja sih kalau mau bersedekah di pagi hari. Cuman yang saya jadi penasaran, ada tidak sih anjuran dari Rasul bahwa memang bersedekah yang utama itu di pagi hari sebelum matahari terbit. Nah, setelah saya lacak, rupanya itu mengacu pada ada hadis Nabi. Yang hadis itu sebenarnya saya sudah hafal mulai pelajaran sejak masih kecil itu MTS. Cuman saya selama ini tidak pernah mendengar penjelasan bahwa itu maksudnya harus pagi hari. Jadi di dalam suatu hadis Nabi yang diriwayatkan ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga periwayat yang lain, itu Rasulullah itu bersabda, bunyinya begini Bapak Ibu, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, nah, illa malakani yanzilani. Jadi fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Nah, kebetulan hadis itu ya pelajaran-pelajaran dulu sudah kami ya diajari mulai MTS, dihafalkan. Yang artinya mamin yaumin, tidaklah suatu hari, yusbihul ibadu fihi, di mana pada para hamba itu bangun pagi. Artinya maknanya itu adalah setiap pagi. Nah, jadi mamin yaumin yusbihul ibadu fihi, jadi pada setiap hari di pagi hari, jadi illa malakani yanzilani, kecuali ada dua malaikat itu turun dari langit ya, dari langit dunia. Turunnya dari mana ya kami nggak tahu ya, pokoknya turun ya. Kecuali dua malaikat itu turun. Fayaqulu ahaduhuma, lalu salah seorang di antara malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti bagi seseorang yang berinfak. Kemudian wa yaqulul akhar, kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa, ya Allah berilah kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan diri. Nah, Bapak Ibu, padahal kan namanya doa malaikat itu terkabul kan. Nah, jadi setiap dalam hadis itu memang dalam hadis itu maksudnya setiap pagi para malaikat itu mendoakan orang yang berinfak agar diganti, kemudian yang tidak berinfak mendapatkan kebinasaan baik pada hartanya maupun kepada dirinya. Tapi maksud hadis itu bukan berarti kita infaknya harus di pagi hari. Cuman malaikatnya mendoakannya di pagi hari. Ya. Jadi
kalau bahwa malaikatnya itu turun dan mendoakan di pagi hari, iya. Tapi doanya sendiri tidak berlaku hanya kepada orang yang melaksanakannya di pagi hari. Karena hadis itu tidak menganjurkan bersedekah infak itu hanya di pagi hari, atau di pagi hari itu lebih baik daripada di siang hari, tidak gitu. Karena ternyata tidak ada para ulama zaman dahulu itu yang memahami bahwa berdasarkan hadis itu infak di pagi hari itu lebih utama daripada di siang hari gitu. Bahwa infak di pagi hari bagus, iya. Di siang hari juga bagus, di sore hari sama. Karena doa malaikat itu sebenarnya berlaku untuk siapapun yang mau berinfak, didoakan oleh malaikat. Doanya di pagi hari, bukan infaknya lebih utama di pagi hari. Loh, kalau di pagi hari mau infak tidak ada yang membutuhkan, bisa jadi malah infaknya lebih dibutuhkan di malam hari. Nanti pas ada kadang-kadang pas 17-an ada permohonan donasi, Pak, ini ada donasi untuk untuk acara 17-an. Tunggu Mas, besok pagi aja gitu. Karena saya itu mau berinfak di pagi hari. Enggak begitu maksudnya gitu Bang. Jadi maksud hadis itu bukan anjuran berinfak di pagi hari, tapi anjuran berinfak kapan saja yang didoakan oleh malaikat di pagi hari. Karena doanya itu umum. Ya Allah, berilah ganti, ya Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Kan umum itu, berarti infaknya kapan saja, bukan ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak di pagi hari. Sebenarnya kalau berinfak di pagi hari bagus-bagus saja, tapi kalau dimaknai kalau tidak berinfak di pagi hari didoakan kebinasaan, nah itu yang menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu, tapi kalau biasa berinfak pagi hari juga nggak apa-apa dilaksanakan. Biasa betul, datang ke masjid terus masang infak, ya bagus-bagus saja kalau mau melaksanakan di pagi hari. Tapi di siang hari melakukannya tidak kalah baik dengan infak di pagi hari. Jadi ya begitu Bapak Ibu. Nah, tapi apa yang dimaksud berinfak di situ Bapak Ibu? Nah, jadi hadis itu sebenarnya itu merupakan dorongan bagi kita semua untuk infak. Itu kan berarti mengeluarkan, itu bisa harta, bisa juga tenaga, yang itu hendaknya dilakukan di jalan Allah. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kalau disebut kata infak itu masih umum, bisa di jalan Allah, bisa di jalan setan. Karena makanya adalah wa anfiqu fi sabilillah. Jadi perintahnya infak di jalan Allah. Karena berarti ada infak tidak di jalan Allah. Jadi misalnya mengeluarkan uang untuk kemaksiatan, untuk beli-beli minuman keras, itu juga infak tapi bukan di jalan Allah. Jadi kalau masih disebut kata infak itu, kalau kita memang memahami kalau infak itu berarti yang baik. Tapi kalau secara agama, setiap kita mengeluarkan, membelanjakan harta itu infak, tapi bisa di jalan Allah, bisa di jalan ya lawannya jalan Allah, jalan setan gitu. Nah, gitu. Dan
infak itu tidak mesti hanya ngasih di masjid atau ngasih pada orang, termasuk memberi ya nafkah keluarga itu juga infak kan. Ya, infak kepada keluarga, kepada istri, kepada anak itu juga infak, bayar SPP itu juga infak. Nah, dan infak itu ada yang wajib. Nah, yang wajib itu ya sedekah, itu juga termasuk zakat, itu adalah infak yang wajib. Nah, memberikan harta kepada keluarga itu juga infak yang wajib. Dan kalau namanya memberikan belanja misalnya ya, seorang bapak yang bertanggung jawab kepada keluarganya, tidak berarti dia harus memberikannya setiap hari, karena bisa saja biaya belanja itu diberikan setiap bulan, itu juga apa-apa gitu ya. Artinya kalau dia itu mau belanja itu untuk bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan misalnya. Jadi kalau seorang suami memberikan infak untuk kebutuhan 1 bulan, maka itu sudah berarti sudah melaksanakan kewajiban. Tidak berarti setiap hari harus nanti kalau setiap, misalnya kalau tidak memberikan nafkah keluarga setiap hari, nanti kena doa malaikat yang kedua gitu. Berilah kebinasaan kepada orang yang menahan diri. Tidak begitu Bapak Ibu. Demikian juga zakat, namanya orang bayar zakat tidak setiap hari. Nah, kalau zakat fitri atau zakat fitrah ya setiap tahun, bahkan umumnya zakat itu kan setiap tahun. Demikian kecuali kalau zakat pertanian. Nah, kalau pertanian memang bayarnya itu setiap panen. Jadi Bapak Ibu, infak itu jadi yang didoakan malaikat supaya rusak harta ataupun dirinya itu adalah orang yang memang tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya wajib ya. Bukan berarti setiap hari harus berinfak. Kalau memang sudah kewajibannya sudah dibayarkan setiap bulan seperti nafkah keluarga, maka berarti sudah kewajibannya sudah selesai dalam 1 bulan tersebut, maka termasuk yang didoakan oleh malaikat pertama. Jadi ya Allah berikan ganti kepada orang yang infak di jalan Allah. Jadi kalau memang kewajibannya itu dilaksanakan dalam 1 bulan, berarti sudah ya dalam 1 bulan itu akan selalu kena doa dari malaikat yang pertama. Ya, gitu. Jadi memahami hadis itu bukan berarti kita wajib berinfak setiap pagi atau setiap hari, ya sesuai dengan kewajibannya. Demikian juga kalau misalnya mau berinfak ke masjid, mau donasi, ya tidak harus setiap hari, bisa saja setiap bulan. Mungkin bagi bapak-bapak yang memang penghasilannya setiap bulan, untuk yang infak wajib mungkin dibayarkan 1 bulan sekali. Kalau infak-infak yang sunnah seperti untuk donasi di masjid, mau dibayarkan misalnya karena saya gajinya setiap bulan, mau dibayar setiap hari ya boleh, mau infak setiap minggu juga boleh, infak setiap bulan juga boleh, dan tidak akan terkena kepada doa malaikat yang kedua yang didoakan kebinasaan
Sebenarnya untuk yang pertama, doa malaikat yang pertama supaya digantikan apa yang diinfakkan di jalan Allah itu berlaku untuk yang wajib maupun yang sunnah. Jadi infak wajib, infak sunnah itu sama-sama terkena doa malaikat yang pertama. Tapi untuk malaikat yang kedua, kan malaikat kedua itu apa doanya? Mendoakan kebinasaan bagi yang menahan. Nah, yang terkena yang kedua itu adalah yang tidak membayarkan infak yang wajib, bukan yang tidak bayar infak yang sunnah. Karena namanya sunnah itu ya kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala, tapi kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Karena nggak berdosa ya tidak akan terkena doa dari malaikat yang kedua. Tapi tentunya kan, jadi selama kita itu melaksanakan kewajiban kita semampu kita, insya Allah kita akan terkena dari doa malaikat yang pertama yang selalu mendoakan agar mendapatkan ganti dari apa yang kita infakkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang hadis itu juga sejalan dengan hadis Nabi yang lain yang berbunyi mana qaswat shadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, kalau secara hitung-hitungan, kalau kita bersedekah berkurang bukan harta kita. Ya berkurang, mesti berkurang ya. Tapi maksudnya tidak mengurangi itu bukan berarti secara matematika tidak berkurang. Ya berkurang, tapi Allah akan memberikan keberkahan dan juga akan mempermudah datangnya rizki sebagai ganti dari apa yang kita infakkan. Nah, itu. Tapi kalau ada kewajiban terkait harta yang tidak kita keluarkan, nah itu memang perlu kita hati nanti bisa-bisa terkena doa yang kedua itu. Ada saja itu cara untuk hilangnya harta. Nah, Bapak Ibu, nah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain di Rasulullah itu juga memberikan tuntunan bagi kita yang berbunyi ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Nah, famalam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Nah, kata sabda Nabi, ittaqun nar, ittaqu. Bapak sudah nggak kata ittaqu apa? Ittaqu. Biasanya kan ittaqullah kan? Ini kan? Ittaqullah haqqa tuqatih kan? Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Nah, tapi di sini ittaqun nar. Apa kita artikan bertakwalah kepada api? Mana bertakwa kepada? Nah, Bapak Ibu, baik. Jadi sebenarnya kata ittaku arti bahasanya itu adalah berlindung dari sesuatu yang ditakuti, berlindung dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Makanya ittaqun nar artinya berlindunglah engkau dari api neraka. Lalu ketika ittaqullah
Maksudnya apa gitu? Nah, artinya apa? Berlindung dari siksa Allah. Nah, jadi kalau kata-kata ittaqu, bertakwa kalau kepada Allah itu artinya berlindunglah dari siksa Allah. Jadi arti-arti bahasanya begitu nih. Makanya kata ittaqu itu juga ternyata digunakan untuk selain Allah. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu dalam Al-Baqarah ayat 24 gitu, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah ya. Fattaqun nar. Nah, itu kan juga. Fattaqun nar itu bertakwalah kepada api ya. Maksudnya di situ bukan melaksanakan perintah api dan menjauhi larangan api, tapi berlindunglah dari api atau menghindarlah dari api dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Nah, kata Nabi tadi, ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Berlindunglah engkau dari api neraka walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan separuh separuh kurma. Wah, itu kurma itu kan kecil, Bang. Kurma itu kan kecil. Bahkan kalau bisanya ini bersedekah dengan satu kurma atau separuh kurma itu juga enggak apa-apa, kata Nabi. Karena itu juga akan dapat melindungi kita dari api neraka. Ada orang yang bersedekah dengan satu kurma? Ada aja, Pak. Ada. Saya ingat kemarin pas pas tawaf tawaf wada ya, mau pulang pada hari terakhir saya di Mekah. Ya namanya tawaf kan kadang karena udah berangkatnya subuh kan lapar. Nah, saya bawa kurma kan boleh Bapak Ibu. Jadi kalau tawaf itu sambil makan, sambil minum juga boleh. Ya memang karena berangkatnya kan sudah ya jauh berangkat, saya bawa makanan. Pas lagi lapar sambil makan kurma, tiba-tiba ada ibu-ibu nggak tahu dari luar negeri itu minta gini, wah lapar juga rupanya. Ya. Jadi tahu saya makan kurma minta, tapi nggak pakai bahasa ya saya kasih gitu. Kebetulan bawanya cuma sedikit, kan bawa tinggal 2 biji ya diberikan. Nah itu termasuk bersedekah ya karena memang saya cuma bawanya sekedar untuk ganjal perut. Nah, itu ini pernah jadi ada oleh 2 biji kurma dibagi ke temannya juga, rupanya sama-sama lapar. Minta saja dan nggak pakai bahasa itu orang asing gitu. Jadi nggak tahu orang mana itu, langsung tangannya begitu ya saya kasihkan aja gitu. Wah itu saya bersedekah pengalaman bersedekah 2 butir kurma gitu ya, karena memang nggak bawa banyak gitu. Nah kata Nabi, coba ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Ingat Bang, kalau kata ittaqu kalau bukan kepada Allah maksudnya apa nih? Berlindung dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, makanya ittaqun nar, berlindunglah dari api neraka. Apa? Walau bisyikki tamrotin, walaupun dengan separuh kurma. Mananya apa Bapak Ibu? Jadi amal walaupun sedikit itu dalam pandangan agama itu tetap punya
punya nilai. Jadi kita tidak boleh meremehkan amal walaupun sedikit. Ya ada infak nyemplung walaupun 100 rupiah itu ya tetap punya nilai gitu ya. Kadang-kadang pingin surga kok infaknya kok 1000, ya nggak apa-apa, kita nggak boleh meremehkan orang yang berinfak walaupun 1000, walaupun hanya 100 perak, karena yang 100 perak itu juga bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, jadi kita nggak boleh meremehkan amal kebaikan betapapun kecilnya. Gitu. Bahkan kata Nabi lagi, "Famalam yajid fabi kalimatin thayyibah." Kalaupun setengah biji kurma itu nggak mampu, ya berinfaklah bi kalimatin thayyibah dengan kata-kata yang baik. Berarti kata yang baik itu juga masuk kategori sedekah itu. Nah, itu. Dan itu juga bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka selama dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an kan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi mengerjakan kebaikan sekecil apapun akan dia lihat nanti di akhirat, manfaatnya juga akan dilihat. Demikian juga sekecil apapun dosa itu akan diperhitungkan di akhirat. Kan sebenarnya Bapak Ibu, kalau orang ingin masuk surga itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat dosa. Apa ada yang nggak pernah berbuat dosa? Jadi surga itu, seseorang itu nanti akan langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Itu syaratnya apa? Syaratnya kebaikannya lebih berat daripada dosanya, gitu. Makanya walaupun 100 perak itu akan membuat amal timbangan kebaikan kita di akhirat itu akan lebih berat. Makanya itu maknanya ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Berlindunglah engkau dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Gimana kurma itu dibagi? Kan berarti kan kalau di kurma kecil gitu kan ya. Kayaknya kok belum pernah ada orang bersedekah separuh kurma itu. Paling-paling ya kalau ada ini dibagi 2 ya gitu. Jarang lah gitu ya. Nah, angel baginya gitu Pak ya, sebiji kurma itu ya. Tapi itu juga tetap berharga. Jadi mananya apa Bapak Ibu? Kalau ingin bersedekah itu tidak perlu menunggu punya kelebihan harta yang banyak. Ya bisanya 100 perak ditaruh di kota infak itu juga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi karena 100 perak itu bikin kita langsung masuk surga kalau misalnya dosa dan pahalanya imbang. Tapi karena ada 100 perak menjadi lebih berat, langsung masuk surga gara-gara 100 perak. Ya bukan gara-gara 100 peraknya, gara-gara amalan yang lain. Tapi 100 perak itu bisa nambah.
Memang kalau 100 perak sekarang kayak nggak punya nilai. Kalau saya waktu SD itu dulu sangunya setiap hari pernah 25 rupiah dulu juga. Habis itu pernah 25 rupiah itu sudah bisa buat beli bubur sama kerupuk. Zaman dulu mungkin jenengan tambah 5 rupiah saja tambah punya nilai gitu. Nah, jadi kalau usia 50-an tahun itu mungkin masih merasakan itu 50 rupiah itu punya nilai. Saya masih kecil dulu 50 rupiah itu bisa buat beli makanan itu Pak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin beramal, jadi kita tidak perlu menunggu punya kemampuan lebih. Jadi betapapun kecilnya nilai amal kita, maka itu punya nilai untuk menambah timbangan amal kita sehingga kita bisa selamat dari api neraka. Dan kalau mau berinfak juga tidak harus sebelum matahari terbit. Jadi infak setelah subuh bagus. Setelah matahari terbit juga bagus dan tidak kalah nilainya dibandingkan infak pada waktu pagi sebelum matahari terbit. Tapi tidak kita katakan infak di pagi hari itu keliru, tidak keliru. Tapi yang keliru itu kalau menyatakan bahwa pagi hari itu lebih baik daripada siang hari ataupun pada malam hari. Jadi kalau kita misalnya mau berinfak di siang hari tidak perlu nunggu, tunggu dulu besok kalau sudah mau habis subuh baru saya mau berinfak. Nanti juga ada anak-anak muda mau ambil donasi, Mas jangan malam ini Mas, besok pagi aja gitu. Itu. Nah nanti lah kalau orang suruh pagi-pagi harus suruh mubeng untuk cari mengedarkan kotak infak, repot nanti pas Jumatan, hei Mas jangan ngedarkan infak di siang, tunggu waktu subuh. Tapi ada Bapak Ibu mungkin karena memahami ini cerita dari yang valid, karena memahami bahwa infak itu memang harus pagi hari. Kadang di rumahnya itu bikin celengan, terus setiap pagi katanya, setelah habis subuh kemudian masukkan uang di celengan setiap pagi. Bagus boten? Wih bagus gitu ya. Cuman kalau masukkan celengannya itu tidak pagi juga tidak apa-apa, nilainya sama. Mungkin karena takut didoakan malaikat itu tadi mungkin Pak ya. Kalau tidak infak sebelum matahari, takut didoakan rusak, binasa diri dan hartanya. Nah, itu. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau misalnya kita setiap pagi masukkan uang di kotak celengan, itu belum dinamakan infak sebelum diberikan pada pihak lain. Itu namanya baru niat itu Bapak Ibu ya. Jadi dapat pahala, iya, tapi pahala niat bukan pahala infak. Pahala infaknya itu kalau sudah diserahkan, termasuk diserahkan ke istri itu juga infak, untuk sangu anak-anak juga
infak itu. Nah, daripada anaknya nanti malah minta-minta sama temannya. Jadi bahkan ngasih makan kucing itu juga infak, itu juga sedekah yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ataupun sedekah itu tidak harus kepada sesama muslim, kepada non muslim pun kalau dia membutuhkan juga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau infak sedekah itu penerimanya tidak harus orang Islam, orang non muslim pun juga kita punya nilai, bahkan hewan pun juga punya nilai. Bahkan menyingkirkan duri dari jalan itu juga sedekah gitu ya. Karena dapat menyelamatkan seseorang dari bahaya. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini bermanfaat. Amin. Mungkin sebelumnya barangkali ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Monggo. Waalaikumsalam. Ya boleh-boleh saja, Bu. Itu baru niat itu, Pak ya. Iya, kalau memang butuh betul gitu ya. Jadi begini Bapak, namanya pemberian seseorang pada pihak lain itu baru dianggap terjadi perpindahan kepemilikan kalau sudah terjadi serah terima. Beda kalau jual beli, misalnya HP ini saya jual 1 juta misalnya atau 2 juta, uangnya saya terima, tapi HP ini belum saya serahkan. HP ini milik siapa Bapak? Enggak, sudah saya jual tapi belum diserahkan. Sudah punya pembeli, tapi masih saya pegang, tapi ini sudah punyanya pembeli. Saya nggak boleh jual lagi pada pihak lain. Tapi kalau pemberian, kalau belum terjadi serah terima, itu belum terjadi namanya. Ini saya berikan sama kamu, tapi belum saya serahkan, ini masih punya saya. Ya. Tapi kalau sudah diserahkan, sudah milik yang dikasih. Saya narik kembali, udah nggak boleh. Kayak nggak boleh nggak boleh jilat. Itu yang sudah. Jadi kalau sudah diserahkan, jadi gitu. Kalau dalam infak sedekah, perpindahan kepemilikan itu terjadi setelah serah terima. Tapi kalau belum serah terima, masih milik yang bersangkutan. Nah, gitu. Nah, kayak itu tadi misalnya gitu ya. Jadi kita naruh di celengan, misalnya Pak ya, belum diserahkan, itu masih milik kita, cuman kita menyisihkan namanya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke kotak infak di masjid, pagi sudah ditaruh di masjid, berarti itu sudah bukan punya. Nanti habis itu kebetulan saya punya kuncinya, tak buka sendiri, itu nggak boleh udah gitu. Jadi gitu. Jadi memang gitu bedanya kalau menjual sejak akad itu sudah terjadi perpindahan kepemilikan, tapi kalau memberi baru terjadi setelah terjadi serah terima. Nah, gitu. Oke, mungkin ada lain Bapak Ibu?
Ya ampun nggih. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Humaydi Hamid yang telah menyampaikan nasihat dan pelajaran kepada kita semua. Semoga bisa kita ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Infak pada hari ini terkumpul Rp270.000. Alhamdulillah. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.